Saudara-saudara terkasih, di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah kesaksian. Salam jumpa dan salam damai sejahtera di dalam Tuhan. Kami ingin menyampaikan bagaimana keluarga kami terpanggil menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin bagi kita memiliki cerita yang berbeda-beda. Bagaimana Tuhan memanggil kita untuk percaya Yesus sebagai Tuhan, dan demikian inilah kisah keluarga kami. Sebagai seorang yang hidup dalam keluarga besar Kristen, dengan 8 bersaudara, telah banyak saya menyaksikan dan ditempa langsung oleh pengalaman hidup yang benar-benar menguji iman kekristenan saya. 45 tahun yang lalu, ketika saya berumur 6 tahun atau tepatnya pada tahun 1967, kami hidup di Semarang, di sebuah desa kecil yang sudah tersentuh listrik walaupun sangat minim dan mahal. Suasana malam yang sempurna masih bisa kami nikmati ketika langit cerah dihiasi bulan dan jutaan bintang. Dalam suasana inilah kami punya kesempatan bermain permainan tradisional di malam hari bersama anak-anak yang lain. Permainan dengan arwah nenek moyang dan roh-roh kegelapan sudah biasa dan sangat disukai oleh remaja waktu itu, yang tanpa disadari membuktikan eksistensi mereka. Jai Langkung adalah permainan berupa boneka buatan sederhana yang akan memiliki kekuatan setelah dimasuki arwah. Roh ini diundang dengan ritual sederhana, mantra sederhana, dan sesaji sederhana. Dengan sebuah alat tulis yang diikatkan di tangan, Jai Langkung bisa diajak komunikasi. Boneka ini akan menulis jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Bahkan akan marah terhadap yang menghinanya. Pernah suatu hari ada seorang tetangga datang ke rumah. Dia meminjam salib yang terpasang di dinding ruang tamu kami. Katanya untuk menyembuhkan orang sakit kerasukan roh atau demon possess. Setahu saya, orang itu bukan orang Kristen. Sebagai seorang anak, hal ini membuat saya berpikir tentang kuasa salib untuk melawan kekuatan setan. Banyak hal-hal tentang kuasa Allah dan kekuatan setan yang saya saksikan ketika masih kecil. Tetapi yang paling mengesankan adalah peristiwa yang membawa keluarga kami mengambil keputusan mengikut Yesus kira-kira tahun 1968. Walaupun ini hanya cerita dari kakak tertua saya karena saya masih terlalu kecil untuk dapat mengingat peristiwa itu. Ketika itu ibu saya sering sakit, katakan saja gila atau kerasukan roh. Tapi sakitnya hanya ketika roh itu merasuki. Di saat itulah ibu saya berperilaku seperti orang gila, dan tetangga yang diakui sebagai orang pintar atau dukun selalu diundang untuk menyembuhkan. Pendek kata, ibu saya disiksa secara fisik yang diyakini menyiksa roh jahat supaya meninggalkan tubuhnya. Sungguh proses pengobatan yang lebih tepat jika disebut penyiksaan. Ayah saya sedih, tidak rela dengan cara penyembuhan seperti itu, tapi juga tidak berdaya menolak cara itu. Sedangkan kakak-kakak saya yang masih anak-anak hanya dapat menangis menyaksikan ibunya disiksa hingga tidak kuat, pingsan dan tertidur. Dan pada saat itu pula, roh jahat meninggalkan ibu saya. Kejadian itu tidak terjadi 1 atau 2 kali, tetapi berkali-kali dalam kurun waktu bertahun-tahun. Suatu hari kakak tertua saya sedang berada di ladang agak jauh dari rumah. Dia didatangi seorang tentara yang menanyakan kalau ada rumah di mana dia bisa tinggal menetap di desa kami, semacam tempat kos atau rumah sewa kalau istilah sekarang. Sebelum orang itu meninggalkan kakak saya untuk menuju desa, dia memberikan sebuah gambar Tuhan Yesus ukuran kecil yang biasa dibagikan pada anak-anak sekolah minggu dan berpesan agar disimpan atau jangan dibuang. Sesampainya di rumah, kakak saya naik ke tempat tidur yang waktu itu tanpa kasur dan menyelipkan gambar itu di bawah genting karena atap rumah pendek dan tanpa plafon. Suatu ketika ibu saya kambuh. Roh jahat itu menguasai dia dan seperti biasa dukun itu diundang untuk pengobatan.
Ibu mulai dipegangi di atas tempat tidur untuk proses penyiksaan penyembuhan. Dia meronta, menangis, menjerit, bicara memohon agar tidak diperlakukan seperti itu. Tetapi tidak seorang pun yang menghiraukan perkataan orang gila. Tiba-tiba gambar Tuhan Yesus yang disimpan tepat di atas tempat tidur jatuh. Spontan dan tanpa sadar ibu saya berteriak kepada ayah saya berkali-kali. Hanya gambar ini yang dapat menyembuhkan saya. Tak ada yang peduli dengan teriakan itu. Mana ada gambar bisa menyembuhkan? Benar-benar orang gila, pikir mereka. Oleh ibu saya gambar itu dipegang erat dan tak seorang pun boleh merebut dari tangannya. Suatu malam beberapa hari setelah kejadian itu, ada tamu yang belum dikenal oleh keluarga kami dan ternyata dia orang yang pernah bertemu dan memberi gambar Tuhan Yesus pada kakak saya, disambut dengan baik oleh ibu saya karena dia sehat manakala roh jahat itu tidak sedang merasukinya. Beruntung bagi keluarga kami karena tentara itu membawa misi penyebaran kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Dia bercerita panjang lebar tentang Tuhan Yesus dan disambut dengan penuh antusias oleh keluarga kami yang merindukan kuasa penyembuhan. Ikatan persaudaraan terjalin dan sejak itu dia sering datang ke rumah untuk menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan pada kami kidung pujian dan berdoa. Sampai akhirnya pada tahun 1967, keluarga kami beribadah ke gereja dan dibaptiskan setahun kemudian. Setelah itu, ibu saya tidak pernah kambuh lagi atau roh jahat itu sudah tidak lagi datang merasukinya.